Selamat malam para penjelajah mimpi. Senang rasanya kita dapat kembali bersua di malam hari yang tenang ini, dalam dunia imajinasi kita yang penuh dengan keajaiban, pesona, dan kehangatan. Jadi bersiaplah untuk melepas kelelahan hari ini dan memasuki dunia di mana impian menjadi nyata. Biarkan pikiran dan hatimu terbang bebas, terbawa oleh alur cerita yang akan membawa kita ke tempat-tempat ajaib bersama dengan tokoh-tokoh yang menakjubkan. Inilah saatnya untuk menarik selimut, menutup mata, lalu ambil nafas yang dalam dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan kita sebagai penjelajah mimpi. Cerita malam ini berjudul Pena Ajaib. Di saat gedung-gedung menjulang tinggi menembus langit, udara dipenuhi kebisingan kendaraan bermotor dan semua orang selalu terburu-buru. Hidup seorang pria bernama Zora. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota dalam kawasan yang bertolak belakang dari hiruk-pikuk pusat kota. Dari jendela kamarnya ia dapat melihat sinar lampu-lampu neon di gedung pencakar langit yang memenuhi pusat kota. Dan seringkali ia melamun melihatnya sambil menilai kehidupan yang ia jalani. Zora adalah seorang pria yang pendiam, selalu mengikuti arus dan melakukan segala sesuatu dalam rutinitas. Namun sesungguhnya di balik itu semua ia memiliki imajinasi yang luar biasa. Ia sangat gemar menggambar dan menulis cerita. Tetapi kesibukan kota menyita perhatian semua orang. Ia seringkali diabaikan bahkan oleh dirinya sendiri. Dulu di sekolah Zora juga tidak dikenal sebagai anak yang menonjol, baik maupun buruk. Ia lebih senang menyendiri di perpustakaan kecil sekolahnya atau duduk di bangku taman untuk menggambar dalam buku sketsa kesayangannya. Hingga di hari kelulusannya, ia duduk di bangku taman yang sama dan membuka sketsa kesayangannya itu. Ia melihat semua sketsa yang pernah ia gambarkan semasa sekolah dan merasa apa yang ia tulis dan gambarkan tidak ada yang cukup bagus. "Aku tak berbakat," gumam Zora sambil menutup buku sketsa kesayangannya itu. Mulai hari itu, Zora melanjutkan hidupnya hanya untuk bertahan hidup, mengikuti arus dan menggugurkan kewajibannya sebagai anak yang sudah tumbuh semakin dewasa. Terkadang sepulang kerja, Zora terduduk di depan jendela kamarnya dan melamun melihat sinar lampu-lampu neon di gedung pencakar langit yang memenuhi pusat kota. Melamunkan cita-cita besarnya saat kecil dulu, untuk menjadi seorang seniman. Namun semua lamunan itu akhirnya harus ia urungkan ketika ia tidur malam dan terbangun di pagi hari, kemudian kembali pergi kerja sesuai rutinitasnya. Suatu sore, saat Zora dalam perjalanan pulang setelah hari yang melelahkan, ia berjalan melewati sebuah toko yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Ia menemukan sebuah kios tua yang hampir tidak terlihat di antara gedung-gedung modern di sekitarnya. Toko itu penuh dengan benda-benda antik seperti jam, buku-buku tua, dan hiasan-hiasan kecil yang antik. Saat mengamati barang-barang di dalam toko, ada sebuah benda yang sangat menarik perhatiannya. Sebuah pena berwarna emas dengan ukiran rumit menghiasinya, yang terlihat masih sangat bersih dan terjaga, bahkan seperti baru saja dibuat. "Ini adalah pena ajaib," kata penjaga toko, seorang perempuan tua yang memecah lamun Zora saat melihat pena emas itu. "Pena ini hanya bisa digunakan oleh mereka yang memiliki imajinasi tanpa batas. Karyanya akan mengubah dunia," lanjut kata penjaga toko. Zora memandang pena itu penuh dengan rasa kagum. Tanpa pikir panjang, ia menggunakan uang tabungannya untuk membeli pena tersebut. Sebelum meninggalkan toko tua itu, penjaga toko tersenyum dan mengucapkan, "Selamat mengubah dunia, anak muda." Zora tidak terlalu memikirkan ucapan itu dan langsung melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia langsung mencoba pena itu di buku sketsanya.
Melihat ke jendela, ia dapat melihat 2 gedung pencakar langit yang menarik perhatiannya. Kemudian ia menggambarkan kedua gedung itu dan sebuah jembatan yang menghubungkan keduanya. Ia merasa sangat nyaman dan begitu mudah menggambarkan apa yang ada di imajinasinya. Namun keajaiban tidak berhenti di sana. Ketika ia kembali melihat gedung pencakar langit yang menjadi referensi gambarnya itu, ia dapat melihat entah dari mana datangnya sebuah jembatan yang menghubungkan kedua gedung itu. Dan terlihat begitu mirip dengan apa yang ia gambarkan sebelumnya. Zora terkejut. Lalu ia segera menyadari bahwa pena ini adalah pena ajaib yang dapat mengubah imajinasi menjadi kenyataan. Hari-hari berikutnya Zora mulai menggambar hal-hal kecil yang ia harap bisa memperbaiki kehidupan kota besar yang sibuk ini. Ia menggambar taman-taman di atap gedung sehingga pekerja kantoran bisa memiliki tempat istirahat yang tenang. Ia menggambar jalur khusus sepeda yang melintasi pusat kota sehingga orang-orang tidak lagi bergantung pada kendaraan yang menyebabkan polusi. Ia bahkan menggambar mural indah di dinding kosong kota untuk menghidupkan suasana dengan warna-warna ceria. Namun tidak semua orang menyadari perubahan ini berasal dari imajinasi Zora dan pena ajaibnya. Banyak yang menganggap ini hanya kebetulan atau karya seniman anonim. Meskipun begitu, Zora merasa bahagia melihat bagaimana gambar-gambar kecilnya mampu membawa kebahagiaan bagi kota yang sibuk dan selalu terburu-buru. Semuanya berjalan begitu menyenangkan, hingga suatu hari pena ajaib itu mulai bereaksi aneh. Gambar-gambar Zora tiba-tiba memudar dan beberapa di antaranya berubah menjadi kacau. Jembatan yang ia gambar menunjukkan retakan, taman di atap-atap gedung mulai mati, dan mural-mural yang cerah menjadi abu-abu meluntur. Zora mulai bingung dan panik. Ia membawa pena itu kembali ke toko tua tempat ia membelinya. Tetapi toko itu telah menghilang tanpa jejak. Di rumahnya ia mencoba memperbaiki gambar-gambar di buku sketsanya dengan pena ajaib, namun tidak ada yang berubah. Bahkan pena itu akhirnya kehabisan tinta ajaibnya. Akhirnya di hari itu dia mulai berhenti menggambar. Hari-hari berlalu, Zora mulai mengingat dampak kecil yang dapat ia buat ketika memiliki pena ajaib. Ia mulai membaca kembali buku-buku tentang seni dan teknik menggambar di perpustakaan kota. Ia menghabiskan waktu berminggu-minggu melatih keterampilannya tanpa bantuan pena ajaib. Akhirnya ia menyadari bahwa yang membuat gambarnya ajaib bukan hanya pena itu, tetapi juga imajinasinya, ketekunan dan keinginannya untuk membuat perubahan. Perlahan-lahan Zora mulai menggambar kembali, meskipun tanpa pena ajaib di tangannya. Ia berusaha keras untuk membuat mural nyata di tembok kota, bekerja sama dengan komunitas lokal untuk membangun taman, dan membantu mempromosikan jalur sepeda dengan desain poster kreatif buatannya. Meskipun proses ini jauh lebih lambat, Zora merasakan kepuasan yang jauh lebih besar. Karena ia tahu bahwa semuanya datang dari kerja kerasnya sendiri, bukan dari keajaiban yang datang entah dari mana. Pena ajaib itu mungkin telah menghilang, tetapi semangat untuk menciptakan dan menginspirasi tetap ada di dalam dirinya. Ia belajar bahwa keajaiban sejati tidak datang dari alat ataupun benda ajaib, tetapi datang dari ketekunan, kreativitas, dan keinginan yang tulus untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dan kini setiap kali orang-orang di pusat kota itu menikmati taman di atap gedung, mural yang penuh warna, atau jalur sepeda yang nyaman, mereka mungkin tidak tahu siapa yang memulainya. Tetapi Zora tahu bahwa ia telah memberikan sesuatu yang bermakna untuk orang-orang yang selalu terburu-buru. Pena ajaib. Saya Etanol, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat para penjelajah mimpi. Terima kasih telah berjuang melewati hari ini.